Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Irgi Purnama, NIM 202001300145. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari add-on cam dari aplikasi Autodesk Inventor Profesional. Oke, yang pertama, ini dia tampilan dari Autodesk Inventor. Untuk yang pertama kita masuk ke menu cam ini. Memunculkan menu cam ini kita harus menginstal add-on dari web Autodesk yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, untuk mengakses cam ini kita harus menginstal. Kemudian untuk itu kita harus login ke akun yang sudah terverifikasi dulu agar kita mendapatkan lisensi dari Autodesk. Nah, yang pertama kita munculkan dulu ini model dari tugas yang kedua, yaitu membuat nama. Nah, setelah itu kita desain dan kita buat cara pengerjaan CNC-nya. Nah, yang pertama kita masuk ke menu setup. Nah, di menu setup ini kita bisa menentukan titik 0, 0 point dari bahan kita yang akan kita kerjakan. Oke, prosesnya kita milling ya. Untuk model penentuannya yaitu ini, untuk memilih aksis atau Z, Y dan Z. Nah, pertama aksis X. Aksis X yang kita pakai adalah yang sebelah sini. Kemudian Y yang kita pakai adalah sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menentukan lebih rincinya kita menggunakan stock box point, itu untuk menentukan titik nolnya berada di mana. Mau di mana? Misal bisa di sini, bisa di sini, ataupun di sini. Nah, saya pakai di sini ya. Sudah. Kemudian kita simpan. Setelah selesai kita simpan, kemudian yang pertama untuk proses facing, untuk mengharuskan permukaan atas. Nah, ini yang berwarna kuning itu bagian dari bahan tersebut. Nah, yang kuning ini tebalnya sekitar 0,1 mm sampai 1 mm. Nah, untuk facing yang pertama kita memilih tool. Nah, tool yang kita pakai adalah face mill untuk facing ya. Diameternya 2 inch. Kita pakai ini, kita select. Udah terpasang. Ini untuk dari toolsnya. Untuk ini tidak perlu dirubah karena sudah terdapat hitungannya. Kemudian juga sebenarnya tidak perlu kita atur, sudah ditentukan dari sananya. Nah, untuk facingnya bagian atas ini. Oke, jika sudah kita pencet OK. Untuk melihat prosesnya kita bisa lihat seperti ini. Kita simulate. Nah, ini kan hijau, tandanya itu masih batangan untuk bahan yang kita pakai. Kita proses. Nah, untuk prosesnya seperti itu. Untuk facingnya oke, selesai. Kita close. Nah, untuk proses yang kedua, untuk membuat cekungan ini agar dapat membentuk kata irgi. Nah, yang kita pakai adalah
dua dimensi pocket. Oke, kita klik. Nah, pertama kita memilih tools. Tools yang saya pakai adalah ini. Nah, tools ini berdiameter 3 mm. Kemudian, nah ini spesifikasinya untuk panjang soldernya, itu yang dari pangkal sampai ujung 15 mili, dan floatnya juga 15 mili, untuk diameternya 3 mili, untuk dari sini ke bodinya sekitar 20 mili, dan panjang keseluruhan yaitu 63 mili. Oke, yang saya pakai adalah flat mill, yang bawahnya ini flat. Oke, kita select. Nah, karena kedalamannya ini sekitar 10 mili, kita pakai yang 15 mili agar tidak mentok. Karena sudah kita memilih tools, kemudian langkah selanjutnya kita memilih mana yang akan kita makan. Nah, yang makan adalah bagian ini dan bagian, kita zoom ya, bagian ini. Oke, sudah. Nah, kita pilih ini, multiple dips. Tujuannya agar proses yang dilakukan tidak langsung sekaligus, agar tidak merusak dari mata bor tersebut. Nah, kita pilih, kemudian kita maksimum rockingnya kita sesuaikan dengan batas kemampuan dari mata tersebut. Kalau di sini saya memakainya 3 mm. Nah, seperti ini. Oke. Udah, ini adalah proses pengerjaannya. Oh iya, untuk proses penjepitan saya menjepit di bagian bawah, di bagian bawah kanan kiri, karena proses yang saya lakukan tidak melakukan finishing di bagian samping. Ini hanya dibagi facing, kemudian untuk pemakanan di bagian rongga tersebut. Jadi saya menjepit di bagian samping kanan kiri bawah. Lalu untuk bahan yang saya gunakan yaitu aluminium. Oke. Kemudian, untuk proses selanjutnya yaitu kita simulasikan apakah terjadi error atau tidak. Oke, kita dari awal. Dari awal kita coba. Ya, untuk bagian awal kita facing dulu. Untuk bagian penjepitnya kita jepit di bagian bawah agar tidak mengganggu dari proses tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh mata tersebut, yaitu untuk memakan sedikit bagian dari material yang kita gunakan. Mengapa pemakanannya tidak langsung sekaligus sesuai dengan kedalaman tersebut? Karena jika kita memakan sekaligus nanti akan merusak bagian dari mata tersebut, karena mata tersebut akan bekerja lebih keras. Kemudian nanti dari mata tersebut jadi mudah aus dan akan boros material juga jika harus sering mengganti bagian dari mata tersebut. Jadi lebih baik kita menggunakan multiple dip agar mata yang kita gunakan lebih awet. Kemudian kita juga harus menggunakan coolant agar mata tersebut tidak overheat dan terjadi perubahan struktur.
begini prosesnya dari pembentukan dari nama tersebut. Untuk proses yang diperlukan waktunya yaitu sekitar 2 jam 21 menit untuk mengukir nama tersebut. Karena kita menggunakan multiple dip sehingga proses yang dilakukan lama untuk mencegah kehausan dan kerusakan di alat motherboard tersebut. Oke, kita cepatkan saja. Ya, prosesnya sudah mau selesai. Tinggal finishing di bagian huruf R. Nah, untuk menggunakan aplikasi Inventor ini sebenarnya susah-susah gampang dan perlu ketelatenan agar hasilnya yang kita buat maksimal. Oke, terima kasih. Sekian dari saya tentang presentasi penggunaan Autodesk Inventor dengan add-on cam-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.